Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang COVID-19 dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang apa itu coronavirus dan COVID-19. COVID-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Tanda dan gejala virus COVID-19 adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, sesak nafas, batuk, sakit tenggorokan atau sakit menelan, hilangnya indera penciuman serta indera perasa, hidung tersumbat, sakit kepala, bahkan kelelahan. Adapun tanda dan gejala yang perlu kita juga waspadai adalah infeksi saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, gangguan pendengaran, kelelahan yang sangat ekstrim, sakit kepala berat, bahkan sampai ruam pada kulit. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Inilah video mengenai manusia bisa terinfeksi COVID-19. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang yang dapat terinfeksi coronavirus. Namun orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung dan darah tinggi, itu yang lebih rentan untuk menderita lebih parah. Bisakah hewan peliharaan menyebabkan COVID-19? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing, kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun saat ini belum ada jurnal atau penelitian yang menunjukkan bahwa COVID-19 bisa terinfeksi melalui hewan-hewan peliharaan. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi kita terhadap berbagai macam bakteri seperti Escherichia coli yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Kemampuan virus corona bertahan di permukaan benda. Sejumlah peneliti membuktikan virus corona mampu bertahan di permukaan, menyebabkan kita harus semakin waspada. Dalam penelitian CSIRO, virus corona dapat bertahan selama 28 hari di permukaan benda-benda pada suhu 20 derajat Celcius.
uang kertas hingga layar smartphone merupakan objek yang dikaji dalam penelitian tersebut. Penelitian itu mengungkap suhu yang semakin rendah akan membuat virus corona bertahan lebih lama. Penelitian lain mengungkap virus corona bertahan 9 jam di permukaan kulit. Lantas, bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19? Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh untuk mempertahankan sistem imunitas. Yang kedua, makan makanan bergizi dan seimbang. Ketiga, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun ataupun bisa menggunakan hand rub yang berbasis alkohol. Yang keempat, menggunakan masker yang baik dan benar. Yang kelima, saat batuk atau bersin, gunakan tisu atau masker untuk menutup hidung dan membuangnya ke tempat sampah jika sudah tidak diperlukan. Keenam, menjaga jarak untuk mencegah adanya droplet. Ketujuh, hindari pergi ke tempat yang tidak diperlukan dan menghindari keramaian. Kedelapan, mencari informasi terkait COVID di situs resmi dan terpercaya agar menghindari adanya penyebaran hoax. Dan kesembilan, jangan lupa vaksin ya, karena vaksin itu aman dan halal. Sampai saat ini, Indonesia masih saja berperang melawan COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah, tetap jalankan protokol kesehatan agar diri kita dan orang-orang yang kita sayangi tetap sehat dan terlindungi. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Salam sehat.